namanya Mas Abu Kasar Atmodirono. Dia arsitek pertama Indonesia. Dia menjadi arsitek sebagai satu jabatan. Jadi dulu di KPU-an zaman Belanda, kalau saya orang Bumi Putra, mulai dari yang paling bawah juru gambar, naik kelas jadi arsitek. Dan itu lewat ujian, zaman dulu ya, naik ujian. Nah kalau saya nggak punya pendidikan tinggi, karena dulu belum ada sekolah tinggi di India Belanda, mentok udah sampai arsitek. Ini bicara jabatan di PU ya. Dulu sekolah teknik itu kebanyakan sekolah ke Belanda, Delft. Baru kemudian muncul sekolah ITB kan, itu juga replika dari Delft. Kalau di Delft sekolah 5 tahun, di ITB dengan kurikulum yang sama Pak, 4 tahun Pak. Jadi gila itu. Dan itu dulu belajar bukan cuma bangunan ya, 3 bidang. Kalau ibu dan bapak, rekan-rekan sekolah di ITB tahun 20 atau 21, itu 3 bidang. Bangunan, jembatan, bendungan, jalan raya, 4. Belajar semua. Jadi kalau setelah lulus mau jadi desain jembatan bisa, bendungan oke, bangunan gedung bisa. Belakangan dipisah-pisah. Dulu semua bidang itu dikuasai oleh lulusan dari ITB di tahun-tahun sebelum perang. Mas Abu Kasar Atmodirono, arsitek pertama, lanjut. Karyanya yang tersisa sampai hari ini masih ada di Solo. Lanjut slide-nya. Sekarang jadi Monumen Pers Nasional, Monumen Pers Indonesia, ada di Jalan Gajah Mada di Solo. Ini dia rancang tahun 1918. Dapat pujian dari seorang arsitek Belanda yang terkenal juga waktu itu, Schumacher. Schumacher yang bikin Gedung Merdeka, dia bikin hotel Preanger ya. Rancangannya menarik. Bayangkan, orang yang jadi arsitek pertama dapat kesempatan untuk merancang bangunan, entah harus mulai dari mana. Pikirannya adalah, oke, kita ambil bentuk bangunan Eropa, tapi ornamennya stupa. Belum ada presidennya waktu itu. Karena mau bikin joglo, joglo kan itu kan udah lewat. Mau bikin bangunan modern, ini buat Mangkunegaran. Jadi dia bikin untuk Adipati Mangkunegaran ke-7, tidak mulai dengan joglo. Ini zaman perubahan ya. Mulai dengan bangunan modern, tapi kemudian dicari ciri khasnya, ngambilnya arsitektur suku Jawa. Kemudian diletakkan di atas. Ini sekarang udah jadi cagar budaya peringkat nasional. Bukan semata-mata karena arsitekturnya, tapi karena ada peristiwa berdirinya PWI di sini. PWI berdiri di gedung ini. Masih ada, jadi kalau ke Solo sempatkan mampir, cuman udah dimodifikasi sekarang. Zamannya Pak Harmoko, kita tahu Pak Harmoko Menteri Penerangan. Udah ada perubahan sedikit, tapi relatif masih intact. Lanjut. Nah, masuk tokoh kedua, Bung Karno. Ada yang kenal Bung Karno ya? Soekarno. Yang sekolah di TH Bandung dulu istilahnya, Technische Hogeschool, sekolah tinggi teknik Bandung. Dia masuk tahun 21. Tahun 21 masuk, baru sekolah sebentar, tiba-tiba induk Semangnya, tempat dia kos dulu, yang kemudian jadi mertuanya, namanya Kos Cokroaminoto, ditahan karena ada peristiwa Afdeling B di Garut. Nah, mereka tokoh Serikat Islam ya. Bung Karno pulang lagi, gak enak dong, mertuanya ditangkap, dia pulang ke Surabaya, jadi bolos 1 tahun, masuk lagi ke ITB tahun 22. Ini adalah tulisan beliau waktu zaman Jepang menuliskan riwayat hidupnya. Jadi disebutkan dia lulusan insinyur sipil dengan spesialisasi arsitektur. Jadi dia adalah satu dari 4 orang Indonesia yang jadi insinyur kali pertama di Hindia Belanda atau di Indonesia. Lanjut. Nah, sebelah kiri itu adalah registrasinya di sekolah. Masih pakai Raden ya, mohon maaf, zaman dulu masih bawa nama Raden Soekarno. Dia didaftar namanya masuk nomor 55. Dan sebelah kanan itu waktu kuliah lapangan. Jadi Bung Karno Presiden Republik Indonesia yang pertama, sebelah kanan atas itu waktu dia kuliah lapangan ke Jawa Barat. Dia pakai jas, dulu pakai jas sama kayak rekan-rekan sekarang pakai jaket ya, kalau dulu pakai jas. Dan di bawah itu adalah orang-orang Indonesia yang beruntung bisa sekolah di ITB pada relatif generasi yang sama. Di situ ada Bung Karno diantaranya, itu semuanya masih pakai pakaian Jawa,
pakai belangkon untuk menunjukkan identitasnya ya, masih ragu-ragu antara nasionalisme dan kedaerahan, masih ragu-ragu, tapi ya kita sebagian besar kebetulan orang Jawa, sebagian besar. Lanjut. Nah, ini foto Bung Karno waktu baru lulus nih, dan muncul beritanya, dulu lulus dari perguruan tinggi ditulis di koran, sekarang enggak ya, udah kebanyakan. Dulu lulus ditulis di koran dan ada 4 orang Indonesia. Anwari, saudara sepupunya Bung Karno sendiri, Sutejo, dan Honda dari Manado. Jadi ada 4 orang yang lulus Bumi Putra atau Pribumi, tapi saya lebih suka menyebutnya Bumi Putra, lulus dari ITB tahun 26. Sebenarnya Sutejo itu bisa lulus lebih dulu, tapi kebanyakan dansa dan pesta katanya. Jadi tinggal kelas, setahun. Sebenarnya dia bisa lulus paling dulu tuh, teman. Bung Karno udah ketinggalan karena libur ke Surabaya. Jadi ini balik lagi, ini mereka lulus berempat bareng. Bung Karno kalau tidak salah bikin tugas akhirnya itu kalau nggak, masih belum jelas nih, antara bikin pelabuhan atau bikin jembatan. Itu kita masih mencari informasi yang lebih akurat. Dan dia setelah lulus bikin Biro Insinyur pertama Bumi Putra, namanya Biro Insinyur Soekarno Anwari. Itu Biro Insinyur pertama Republik Indonesia, orang Indonesia. Lanjut. Nah, sekarang kita coba lihat apa tentang Indonesia, karena kan kita bicara arsitek Indonesia. Kita bicara dulu Indonesianya, ini penting. Bung Hatta pernah bilang begini, bagi kami orang Indonesia, nama Indonesia mempunyai arti politik. Jadi jangan diganti sama Nusantara. Nusantara itu satu terminologi lain untuk kepentingan lain, tapi Indonesia, Republik Indonesia, Indonesia mempunyai arti politik dan menyatakan suatu tujuan politik. Dalam arti politik, karena dia mengandung tuntutan kemerdekaan. Jadi di dalam kata Indonesia itu ada semangat mau merdeka karena terjajah. Jadi kata Indonesia itu sakral dalam tanda petik. Jadi jangan diganti yang lain-lain. Kecuali kita ganti Undang-Undang Dasar, kita ganti Republik dan macam-macam. Jadi menjadi arsitek Indonesia itu harus punya semangat kemerdekaan. Jangan jadi budak belian. Arsitek yang merdeka, nah itu cita-citanya, arsitek yang merdeka. Lanjut. Nah, ini agak kecil. Bisa dimatikan nggak lampu di depan? Atau mati semua, nggak apa-apa mati semua. Sebelah situ mungkin ya, supaya lebih jelas. Thank you. Oh. Bisa ya? Terima kasih. Oke. Nah, yang di atas ini adalah insinyur pertama Indonesia, tapi bukan yang lulus di Indonesia, lulusnya di Delft. Namanya Noto Diningrat. Belakangan namanya berubah jadi Rakso Diningrat. Sekarang diabadikan di jembatan di Kerjang. Dia lulus 1917 atau 18. Jadi sebelum Bung Karno lulus dari Bandung, dia sudah sekolah ke Belanda dan jadi insinyur pertama Indonesia. Namanya Noto Diningrat, orang Paku Alaman. Dia bilang begini, karena dia menyaksikan perubahan arsitektur di Eropa, dia lihat masyarakat Jawa dalam hubungannya dengan peradaban-peradaban lain sekarang ini semakin dihadapkan pada bahaya di bidang seni pada umumnya dan seni bangunan khususnya. Dia mulai khawatir bahwa kultur Jawa dengan arsitekturnya mungkin tidak akan mampu mengakomodasi perubahan zaman. Walaupun kita lihat sekarang ada joglo dengan skala tertentu tiba-tiba digedein jadi ruang pertemuan gitu. Itu udah meleset dari proporsi dan skala arsitektur Jawa. Dia udah mengatakan arsitektur Jawa nggak bisa jadi pabrik, nggak bisa jadi stasiun kereta, nggak bisa jadi gedung pencakar langit gitu. Dia sudah melihat ada transformasi yang harus dilakukan oleh, waktu itu dia Jawa ya, kita belum merdeka waktu itu 1918. Sehingga dia sudah membayangkan kita harus melakukan sesuatu untuk melakukan transformasi budaya. Karena zaman berubah dan arsitektur tradisional kita berhenti. Harus dilakukan sebuah inovasi supaya dia bisa berlanjut terus menangkap semangat zaman. Bung Karno tahun 38 diminta menulis di majalah, tapi karena buku-bukunya sudah terlanjur dikirim ke Bengkulu, dia dari ND, diasingkan di ND, dia bilang begini, saya seorang optimis juga di atas
lapangan arsitektur. Di dalam perbandingan masyarakat yang lain, maka arsitektur Indonesia bisa menjadi 3 dimensi karena dia merasa apa yang dia saksikan di Indonesia waktu itu semuanya 2 dimensi. Berbeda dengan arsitektur di India. Kita arsitektur Prambanan, kita arsitektur Borobudur itu relief, flat, 2 dimensi. Di India kalau kita lihat itu masuk ke dalam itu 3 dimensi. Nah, Bung Karno optimis kalau kita mau kita bisa mencapai arsitektur 3 dimensi dalam pengertian itu. Tahun 38 ya. Lanjut. Nah, jangan lupa Ki Hajar Dewantoro mengatakan begini, perkembangan kebudayaan nasional kita continue dengan apa yang telah silam. Jadi bukan berarti stop masa lalu ya, kemudian membuat sesuatu yang baru sama sekali, convergent dengan jalannya kebudayaan-kebudayaan lain. Jadi ada perbenturan ya, arsitektur tradisi Lampung, tradisi Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan dan seterusnya, konsentris dalam persatuan yang besar. Nah ini persoalan, konsentris dalam persatuan besar menuju pada satu titik dengan kekayaan keragaman tadi, yaitu bersatu namun tetap mempunyai sifat kepribadian. Ini persoalan agenda arsitektur Indonesia. Beliau mengatakannya tahun 53. Lanjut. Nah, terakhir ketua jurusan arsitektur di ITB ketika jurusan arsitektur baru berdiri tahun 51. Ketua jurusan yang pertama yang kita kenal adalah Van Romon, orang Belanda. Dia mengatakan begini, untuk menciptakan arsitektur yang hidup, orang harus mulai membangun dari bawah dengan jujur, mencari bentuk dasar untuk kehidupan yang baru. Memang banyak apa yang khas Indonesia, tetapi yang sekarang tidak ada terdapat apa-apa selain gerak-gerak kosong. Maksudnya begini, gayanya sih silat, tapi nggak ada tenaga dalamnya. Kosong, kalau dia ditendang itu jatuh ya. Jadi geraknya banyak, wah ornamen ribuan. Tapi kalau kita perhatikan gitu, nggak ada kedalaman. Ini yang dikatakan sama dia. Arsitektur yang dia hadapi, disaksikan oleh Van Romon waktu itu adalah perkembangan yang cuma permukaan, tidak muncul dari dalam untuk kemudian terekspresikan keluar. Dia menginginkan, karena dia mendidik generasi pertama arsitek Indonesia yang punya jurusan arsitektur tahun 50, dia bilang terlalu banyak gerak kosong. Jadi pastikan rekan-rekan mendesain, coba pastikan jangan muncul gerak-gerak kosong. Ya kayak silat-silat kita lah ya. Wah kayaknya cakep sih buat tarian tapi kalau berantem beneran sama kungfu kalah tuh, sama Jackie Chan ya, sama Bruce Lee. Nah kita cari yang gerakannya bagus, tapi juga punya tenaga. Nah itu yang paling penting. Lanjut. Nah, jadi kalau kita boleh simpulkan, mengambil judul dari buku, ada yang pernah baca buku Pramudiana Tatum, Tetralogi? Udah pernah baca? Ya kan? Udah? Oh iya, itu anak saya yang baca. Enggak, yang lain. Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca ya, 4. Itu wajib tuh. Wajib, please baca deh. Dari situ kita bisa belajar tentang pergumulan menjadi Indonesia. Sebagaimana yang diamati oleh Pramudiana Tatum, sastrawan tersohor Indonesia. Di satu sisi ada lagi Sitor Situmorang. Jadi arsitektur Indonesia adalah kumpulan dari arsitektur kolonial, arsitektur Islam klasik, arsitektur tradisional atau Nusantara, arsitektur India atau Hindu klasik, dan satu lagi arsitektur Cina atau Timur Tengah. Kemudian ya ini 1914 ada pameran besar di Semarang. Entah kenapa tiba-tiba semua berkumpul jadi satu, dan dari situ proyek arsitektur Indonesia bisa dibangun. Jadi arsitektur Indonesia adalah upaya untuk mengakumulasi semua kekayaan atau kasana arsitektur yang pernah ada di Indonesia dan ditransformasikan jadi sesuatu yang baru. Lanjut. Nah, dulu kita itu disebutnya arsitek, tapi ada masa disebutnya konsultan perencana. Kata arsitek hilang. Kemudian disebut juga perancang arsitektur. Bapak perancang arsitektur ya? Bukan arsitek. Sama seperti misalnya supir itu disebutnya pengemudi, supir padahal. Kalau kereta itu kan masinis, disebutnya pengemudi kereta api, padahal ada istilah yang tepat ya, masinis. Atau pengemudi kapal, nakoda lah.
Mualim. Tiba-tiba berubah lagi, tenaga ahli arsitektur ya Pak Frits ya. Bapak tenaga ahli arsitektur, padahal arsitek. Oh tenaga ahli arsitek. Muncul juga lebih parah lagi nih, penyedia jasa bidang arsitektur. Ini konyol nih. Istilah-istilah itu betul-betul menyesatkan dan tiba-tiba kita masuk dalam satu dunia pekerjaan yang menghilangkan aspek profesi. Untung ada undang-undang arsitek, kembali lagi jadi arsitek. Jadi jangan mau disebut penyedia jasa bidang arsitektur, jangan mau. Kita bukan kurir, ya. Kita bukan GoFood. Kita arsitek titik. Arsitek titik itu udah universal. Nah, apalagi tukang gambar gitu ya. Itu kalau zaman Belanda namanya tekenaar atau juru gambar. Juru gambar. Lanjut. Dewan Arsitek Indonesia, kebetulan saya bersama 8 orang lainnya itu dibentuk oleh IAI, namun dikukuhkan oleh Menteri PUPR. 9 orang bekerja sampai tahun 2025 sesuai dengan amanah undang-undang dan PP nomor 15 tahun 2021. Lanjut. Dewan Arsitek Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk membantu pemerintah pusat. Sebenarnya tugasnya sederhana. Siapa yang disebut arsitek? Siapa yang disebut arsitek? Nah, itu disebutkan di undang-undang. Lalu, siapa yang mengatakan dia arsitek? Dewan Arsitek Indonesia lewat instrumen-instrumen yang diterbitkan. Salah satunya surat tanda registrasi arsitek. Jadi kalau ibu dan bapak tidak punya SRA, secara hukum tidak boleh menyebut dirinya arsitek. Di negara yang sudah maju, begitu saya tidak punya surat tanda registrasi arsitek, tapi kemudian secara publik saya mengatakan pada halayak ramai, saya arsitek, pidana. Sama seperti saya mengatakan saya dokter nih, padahal dukun, ya, tabib. Jadi hati-hati, tentu butuh penegakan hukum yang cukup luas, cukup intens. Namun status arsitek sudah disamakan sekarang dengan profesi lain yang juga punya undang-undang. Advokat, apakah kita dengan serta-merta saya bisa nyembuhin dan kemudian saya bilang saya dokter? Saya nggak punya surat tanda registrasi dokter, saya nggak punya pendidikan dokter, tidak boleh menyebut dirinya dokter. Berarti itu namanya kalau di undang-undang praktek kedokteran dokter gadungan. Nah, jangan jadi arsitek gadungan. Kalau di Singapura dibedakan antara arsitek dan desainer. Kalau saya bukan arsitek, tapi saya punya pekerjaan merancang, masih ada dalam kategori tertentu menyebut dirinya saya desainer. Jadi saya boleh bilang ke publik saya desainer nih. Oke, good. Bukan dokter atau bukan arsitek. Jadi hati-hati menggunakan istilah itu, karena hanya yang punya SRA yang boleh menyebut dirinya arsitek dan kemudian mencantumkan AR titik di depannya. Jadi saya arsitek. Lanjut. Nah, ini proses penerbitan SRA ya secara umum saja. Pertama-tama tentu lulus pendidikan arsitektur 5 tahun atau S2 desain. Sementara ini S2 desain ada di ITB, atau pendidikan arsitektur 5 tahun. 5 tahun itu bisa dicapai dengan 4+1. Satu itu kita sebutnya PPAS ya, pendidikan profesional arsitek. Bisa ditambahkan ada beberapa daftar sekolah yang sudah menjalankan program tambahan 1 tahun. Kemudian magang 2 tahun. Ini program yang masih terhambat tapi pelan-pelan akan diaktifkan. Kita harus magang di apakah itu biro arsitek atau mungkin di bidang-bidang lain yang masih dalam skop atau lingkup dunia konstruksi. Dikelola oleh IAI. Kemudian masuk ke tahap 3, kita ikut uji kompetensi. Nanti keluar bukti lulusnya kalau lulus ya. Sementara ini soalnya ada 150 multiple choice. Kalau lulus, diterbitkanlah SRA oleh Dewan Arsitek Indonesia. Prosesnya kira-kira sesederhana itu. Dengan SRA, Bapak dan Ibu bisa berpraktek sebagai arsitek, sama seperti dokter atau advokat. Lanjut. Nah, secara sederhananya ada 3 jenjang. Pertama, sertifikat kompetensi, setara dengan SKK sebenarnya. Itu oleh DAI, kemudian surat tanda registrasi arsitek. Dan kalau mau bertanggung jawab pada keandalan bangunan dan muatan lokal yang merupakan bagian dari proses perizinan, mengambil lisensi. Lisensi ujiannya diselenggarakan oleh IAI setempat, tiap-tiap provinsi bekerja sama dengan biasanya dinas PTSP di provinsi masing-masing.
Nggak semua orang harus punya lisensi gitu. Kalau dia sudah punya SRA bisa berpraktek, tapi kalau mau bertanggung jawab dalam proses perizinan, cari lisensi. Kalau dapat, ya Bapak dan Ibu akan bertanggung jawab. Jadi kalau bangunannya rubuh, yang digantung pertama kali adalah yang tanda tangan gambar itu. Rubuh, saudara, siapa yang tanda tangan? Oh saya, itu yang diadili duluan. Ya. Lanjut. Nah, tantangan abad 21 kita udah tahu lah semua ya, climate change, global warming. Gara-gara perang Rusia dan Ukraina, energi dan food crisis. Kita sementara ini ya bensin waktu itu masih 10.000, gara-gara perang udah naik. Jadi 17.000 kalau pakai Shell tuh, 18.000. Tiba-tiba kita panik ya, harga naik. Food crisis juga gitu, tiba-tiba gandum dari Ukraina nggak bisa dikirim ke Indonesia. Padahal gandum kita pakai buat macam-macam. Ini sudah ada di depan mata dan sebenarnya sudah lama kita khawatir, sekarang terjadi. Jadi tantangan para arsitek, lepas dari desain, style, program, ketemu klien, ini masalah besar, climate change, global warming, energy, dan food crisis. Just be careful. Lanjut. Nah, target kita sebagai arsitek, kita harus berpikir dalam konteks sustainable architecture ya. Sekarang ada green building ya. Pastikan bahwa air itu hemat, listrik itu hemat, kalau boleh pakai solar cell kalau memang efisien dan efektif. Pastikan air yang dibuang bisa dipakai lagi, daur ulang. Smart city. Ya, smart city bukan berarti semua tentang gadget ya, tapi sebuah sistem yang terintegrasi. Perizinan mudah, tapi juga serius dan berkualitas. Masyarakat bisa tinggal di tempat dengan baik ya, tiba-tiba rumah di sini sebelahnya bengkel, ya, nggak nyaman. Compact city, kota itu sekarang cenderungnya dari zaman tahun 60-an itu sprawling ya, mengambil hutan, mengambil sawah. Kita kota tuh harus berhenti, jangan melebar, karena melebar tuh mengambil hutan dan tiba-tiba seperti virus yang sekarang terjadi. Binatang liar, binatang buas dengan semua inseknya, dengan semua bakterinya mendekatkan diri dengan kita. Kita yang mendekatkan diri dengan mereka. Ini persoalan lain. Jadi kita harus memastikan kota berhenti dan bertumbuh vertikal. Perbanyak adaptive use atau renovasi ya. Manfaatkan bangunan yang sudah ada, kita bongkar. Bongkarnya maksudnya struktur kita pakai, desainnya tampaknya kita ubah supaya tidak membuang-buang resources yang ada. Net zero emission target ya. Dunia maunya 2050, Indonesia nggak berani ngambilnya 2060. Ya nggak tahu lah kenapa begitu. Lanjut. Nah, kalau kita baca bukunya Yuval Noah, udah ada yang baca ya? Ada 3 buku tuh, Sapiens, Homo Deus, sama 21st Century bla bla bla. Kehidupan itu sederhana ternyata. Manusia itu cuma butuh 3. Butuh 3 ini yang repot. Kebahagiaan, kesehatan. Kita tahu sekarang gara-gara pandemi ini kan, wah semua orang tiba-tiba kesehatan tuh udah langsung semua di kepala, ya. Dan panjang umur. Apalah artinya bahagia dan sehat kalau nggak panjang umur? Semua orang pengen hidup abadi lah kalau perlu ya. Atau panjang umur dan sehat tapi kalau nggak bahagia kan? Arsitektur harus bisa mengakomodasi esensi dasar dari kebutuhan manusia khususnya abad 21 ini. Walaupun ini juga sebenarnya di masa lalu juga berlaku. Tapi tiba-tiba karena pandemi kita baru sadar bahwa kesehatan itu jadi penting gitu ya. Ya udah dah rela deh gimana lah pokoknya, suruh isoman kayak, suruh rumah sakit kayak, suruh vaksin kayak gitu ya. Bagian kesehatan dan panjang umur. Lanjut. Nah, bicara arsitek masa depan nih ya. Kita bicara rasio aja dulu. Rasio arsitek populasi di Malaysia 1:15.000. Jadi artinya apa? Satu arsitek melayani 15.000 orang. Malaysia. Jadi kalau sekarang jumlah arsitek di Malaysia itu dengan populasi 32,4 juta, ada 2.182. Itu lumayan banyak. Jadi ada 15 orang tuh mungkin bukan satu RW ya, satu kelurahan kali ya. Satu kelurahan ada satu arsitek, cukup lah. Lanjut. Nah, rasio arsitek populasi di India nggak jauh beda ternyata sama Malaysia. 1:, saya hitung-hitung ya kalau mau agak akurat, 15.333. Artinya kalau jumlah arsitek di Indonesia kalau pakai rasio India harusnya ada 17.600. Sekarang baru 2.208. Pertanyaannya adalah
pekerjaannya yang mengerjakan siapa yang lainnya itu? Ternyata diambil sama yang gadungan, ya. Yang gadungan banyak. Itu kalau pohon itu benalu ya. Kita nggak suka sama benalu. Nah, benalunya harus dibasmi. Kedua, sama teknik sipil. Teknik sipil juga bisa mengerjakan. Nggak salah juga dalam situasi chaos seperti ini. Nah, arsiteknya nggak ada. Arsiteknya cuma di Indonesia cuma 2.208. Padahal kalau pakai rasio India harusnya ada 17.600. At least lebih syukur. Rasio yang paling banyak di dunia salah satunya di Amerika. Penduduk 360 juta, arsiteknya 105.000. Negara kaya. India yang penduduknya hampir 1,3 miliar orang, arsiteknya cuma 90.000. Bandingkan sama Amerika. Tapi negara kaya, dan Amerika bukan cuma kebutuhan domestik ya, dia ekspor. Banyak arsitek Amerika itu melanglang buana proyek-proyek besar multinasional ya. Oke, lanjut. Rasio arsitek populasi 1:15.300. Nah, di Lampung populasinya saya cek 8,85 juta. Jika pakai rasio India harusnya di Lampung itu 577 arsitek. Pakai rasio India loh, kita nggak pakai Amerika, kita nggak pakai Inggris. Tapi sekarang baru 11. 11 itu maksudnya yang kita sebut arsitek sesuai dengan undang-undang yang terbaru itu, yaitu pemegang SRA, baru 11. Jadi kalau bicara opportunity, banyak ya. Ada kurang ya istilahnya. Kurang 566. Halo, gimana 566 arsitek? Ditunggu nih. Ada pasar yang butuh uluran tangan, kepandaian, skill, kemahiran calon-calon arsitek untuk jadi arsitek. Peluang pekerjaan banyak. Sementara ini pekerjaannya dikerjakan siapa? Ya tadi, antara yang teknik sipil karena dia juga punya kemampuan, lepas dari soal estetika ya, tapi caranya bikin 2 lantai bisa, 3 lantai oke. Atau yang gadungan tadi, banyak juga dipakai yang gadungan, entah kenapa gitu. Gadungan tuh dalam pengertian nggak punya SRA, walaupun dia skillnya mungkin bagus ya. Istilahnya, dia mau batin orang pinter, tapi nggak boleh bilang dokter dia. Terus sembuh kok dia, misalnya sinsei gitu ya, atau dukun, atau mantri barangkali ya. Jadi sekarang baru 11, jadi ini pekerjaan Pak Budi berat nih, mencari 566 arsitek. Supaya supply demand ketemu ya. Kebutuhan besar, nggak ada yang ngerjain. Ya terpaksa cari orang lain ya, pemerintah tuh nyari siapa yang bisa ngerjain, arsitek cuma 11 ya. Lanjut. Sebelum saya tutup, pertama-tama ini foto yang menarik karena ini adalah stadion di Medan. Stadion di Medan untuk PON ketiga dirancang oleh Lim Guanci. Lim Guanci itu bukan insinyur tapi arsitek, salah satu tokoh pendiri IAI tahun 1959. Nggak ada arsitektur Melayunya sama sekali, betul-betul arsitektur modern yang dipakai. Karena kita baru merdeka waktu itu dan euforia bahwa Indonesia itu sebaiknya arsitekturnya seperti apa ya? Ya bukan arsitektur Melayu udah jelas, bukan arsitektur Arab, Cina, bukan arsitektur India juga. Ya cari yang baru modern gitu ya. Dan ini yang dilakukan oleh Lim Guanci di Medan. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya cerita, kemarin saya ke mall mana ya? Bumi Kedatong ya kalau nggak salah. Ya ada 21, saya nonton Thor, baru keluar soalnya. Thor and Love ya tuh. Judulnya apa? Love and Thunder ya, Love and Thunder. Harus nonton tuh, baru keluar kemarin soalnya. Kalau nonton di Jakarta, antrian banyak. Kemarin di Lampung sepi. Ya kan cuma setengah keisi gitu. Yang menarik apa? Ini film baru kan? Di seluruh film itu tak ada satupun adegan orang pegang HP. Nggak ada yang pegang HP, nggak ada. Di film itu nggak ada. Terus nggak ada HP. Apa belum ketemu ya HP? Padahal film baru. Yang ada 2 adegan. Satu, orang pegang buku. Karena si Jane Foster itu, yang ilmuwan itu pacarnya si Thor, bikin buku. Dan ada orang di sebelahnya di pesawat baca buku. Bukunya dia. Jadi baca buku, bukan baca apa ya loh, bukan e-book. Nah ini menarik nih, film baru, dia nggak baca e-book, dia baca e-book. Terus adegan kedua, Jane Foster lagi panik katanya dia kena kanker kan. Terus dia lihat buku Viking.
Spoiler, oh ya. Nggak ceritain bagian bukunya aja. Dia lihat buku Viking ada 3. Buku Viking ada 3. Dia nggak ngelihat Google, nggak lihat Wikipedia, dia lihat buku Viking ada 3. Udah, seluruh film itu nggak ada HP dan adanya kejadian adegan pegang buku. Problem kita hari ini ibu dan bapak, kalau bapak ibu jadi arsitek, gadget penting, saya juga pakai, tapi jangan gantikan buku, please. Books, supaya bapak dan ibu itu above the average, bukan masuk mainstream. Mainstream semuanya kebanyakan, nggak bisa bersaing. Kita harus punya advantage. Advantage kita adalah masalah klasik seperti zaman dulu, generasi kita, bapak, ibu, nenek, kakek, buyut, baca buku. Hanya dengan baca buku dan dikombinasi dengan gadget, you are above the average, you are beyond mainstream. Kalau enggak ya seperti kebanyakan. Dan jangan lupa, klien kita hari ini itu bukan cari tukang gambar, cari mitra, cari partner yang bisa diajak ngomong, punya pikiran luas, perspektif luas. Kalau punya uang jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh lah. Ya pergi ke keliling Indonesia, ke Jawa, ke Surabaya, ke mana. Just train your eyes. Alami space ya. Karena klien-klien itu cari orang yang pintar juga. Pintar bukan sekedar pintar gambar, kalau pintar gambar banyak. Tapi yang bisa diajak ngomong. Tahu perubahan zaman. Beberapa teman saya ada arsitek yang jago, desain jago gitu. Tapi begitu ngomong sama kliennya, gak nyambung. Kliennya itu udah pikirannya luas, bahkan dia punya kelebihan karena cukup berada, bisa keliling dunia dan sebagainya. Kita nggak bisa compete sama dia, tapi at least kita bisa mengejar ketinggalan itu supaya jadi mitra, jadi teman. Kalau cuma tukang gambar, dia udah mojok aja di situ. Tolong gambarin gaya klasik ya, udah selesai jadi tukang gambar. Kita nggak pengen jadi arsitek seperti itu. Kita pengen arsitek ngobrol, ngopi. Pak Silaban yang jadi arsitek kesayangannya Bung Karno itu dengan mudah bisa ngobrol dengan Bung Karno untuk banyak hal. Dan karena Bung Karno juga senang bahwa dia bukan murni tukang ya, tukang gambar. Dia itu arsitek dalam pengertian yang paripurna, bisa diajak ngomong macam-macam. Tetap kembali ke arsitektur ya, tapi pikirannya luas. Nah itu yang dicari oleh klien hari ini. Jadi saudara-saudara belajar yes, latih skill yes, tapi pikiran harus luas, knowledge harus luas. Karena tadi climate change, global warming ya, kita harus nyambung sih itu. Bahkan klien kita juga bilang, wah bagus juga nih pengetahuan ini untuk banyak hal di luar sekedar arsitektur. Karena arsitektur juga harus goes beyond soal kota ya. Belajar arsitektur tuh repotnya apa? Kita belajar spasi lantai ini berapa? 2 mili. Terus begitu kita ngomong kota ya, skalanya berapa? Kilometer. Nggak banyak loh profesi yang main dimensinya itu dari mulai yang ini berapa ya 1 mili ya. Aduh, coba lantainya jangan pakai 1 mili, saya gedein aja deh 2 mili pak ya Pak Tukang ya. Gambarnya saya ubah 2 mili kita bicara. Tiba-tiba ngomong di tempat lain, jadi gini Pak, transportasi ya kita bikin TOD ya, skalanya ke sana ya kira-kira 3 kilo lah Pak. Coba kilo dan milimeter coba. Kalau astronom tuh bicaranya, tahun cahaya, tapi dia nggak bicara mili. Kalau kita biologi, kita bicaranya malah mikrobiologi gitu, tapi dia nggak bicara kilometer. Arsitek salah satu profesi yang aneh, karena dia belajar mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Maka kadang-kadang sok juga yang bicara kota walaupun nggak ngerti ya. So just be careful gitu. Kita harus kuasai ilmu city planning, urban design, arsitektur, bahkan interior design, ya. Bahkan kekriaan tuh. Kita harus belajar gimana tukang itu masak. Ini persoalan gitu. Dan klien-klien kita hari ini banyak kan lebih pintar dari kita dan itu nggak boleh terjadi. Minimal kita sama lah. Dia punya uang kebetulan, kita enggak, kita cari kerja. Tapi kita harus compete pada level itu. Makasih. Luar biasa, terima kasih Pak Yuda. Satu paparan yang sangat menarik dan sangat berbobot, berkualitas. Setidaknya saya mencatat bukan mencatat ya, karena sangat kompleks. Setidaknya saya mengingat-ingat ada 3 hal yang penting. Yang pertama mengenai secara arsitektur, jadi bagaimana kita semua
baik rekan-rekan yang masih mahasiswa maupun kita yang sudah mengaku diri kita berprofesi arsitek untuk belajar secara arsitektur. Satu. Yang kedua adalah mengenai bagaimana kedudukan administrasi seorang arsitek. Jadi kita harus tahu bahwa sekarang arsitek selaku arsitek sebuah profesi yang sudah diundangkan di Indonesia. Undang-undang, kawan-kawan yang belum baca harus baca. Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 dan PP-nya nomor 15 tahun 2021 kalau saya tidak salah, mengenai profesi arsitek. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah tips bagaimana situasi yang dihadapi arsitek sekarang dan mendatang. Bahwa kita punya tantangan, ada banyak yang Pak Yuda sampaikan, tapi setidaknya ada 3 hal yang saya ingat tadi: kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan yang layak dan panjang umur. Itulah yang diinginkan oleh klien yang akan rekan-rekan hadapi. Itu harus bisa diakomodir semua keinginannya. Kemudian juga satu hal yang sangat penting, membaca. Bagaimana adik-adik semua mahasiswa dan kita semua selaku seorang yang mengaku berprofesi arsitek, bagaimana bisa memposisikan kita tidak hanya di level yang rata-rata, tapi ya minimal sedikit di atas rata-rata dengan cara membaca. Dan mungkin izin Pak Yuda saya nambahin satu lagi yang juga saya pribadi dan mungkin rekan-rekan saya yang sudah duluan kuliah teknik arsitektur, kami punya satu kelemahan dan adik-adik mudah-mudahan tidak mengalami yang sama, adalah kemampuan menulis. Bagaimana kita mentransformasi apa yang ada di kepala kita yang sudah kita baca, kemudian kita mencoba membuat satu review dan membuat sebuah tulisan. Itu adalah sebuah skill yang saya mohon adik-adik semua menguasai. Itu barangkali satu tambahan. Saya izin Pak Yuda yang namanya Pak ya. Nah sekarang karena waktunya nggak banyak, dari pemaparan yang luar biasa ini kita berdiskusi. Mungkin teknisnya yang mau nanya satu persatu maju ke depan karena mic-nya cuma satu, sebutkan nama, sampaikan pertanyaan dan langsung dijawab oleh Pak Yuda. Baik, tidak membuang waktu, kita mulai. Satu orang, silahkan. Ya baik. Maju. Maju ke sini nggak apa-apa ya, karena mic-nya cuma satu. Nah, silahkan di posisi. Perkenalkan nama. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya juga boleh, asalnya kemudian sedikit Izin memperkenalkan diri, nama saya Deski Ramadhani, saya dari Universitas Bandar Lampung di program studi arsitektur. Saya ingin bertanya Pak, ini menjadi sebuah pertanyaan terhadap saya sendiri. Sampai sekarang saya masih bingung. Saya pernah membaca di sebuah sosial media, kutipan itu adalah arsitek itu adalah alat, karena ketika arsitek sudah bekerja dikembalikan lagi ke tukang. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sebenarnya siapa yang menjadi alat di dalam sendiri dalam dunia arsitek gitu. Dan kemudian pertanyaan kedua boleh Pak? maksimal. Dua maksimal. Perihal pembicaraan tadi ketika Bapak bilang membuka sebuah hutan atau lahan. Kita sebagai manusia yang di kota, kemudian membangun hutan di kota dengan kos yang tinggi, apakah itu efisien? Dan apakah kita harus kembali ke desa lagi? Itu kita kembali ke desa atau kita membuat hutan untuk melestarikan udara misalnya dengan kos yang sangat tinggi. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nggak salah pertanyaannya yang pertama, saya nggak akan
menyiratkan jawaban ini sepenuhnya saya serahkan Pak Yuda. Yang pertama, siapa yang alat? Arsitek apa tukangnya? Kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua, mengenai konservasi alam, mana yang lebih efektif? Apakah kita kembali ke suasana hutan yang ada di pedesaan atau membawa hutannya ke kota gitu ya? Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Tapi yang pertama begini, hari ini yang kita pahami adalah arsitek menyusun satu dokumen gambar sebagai alat komunikasi untuk disampaikan bukan saja pada klien atau pemberi tugas karena akan ditransformasikan sebagai biaya, tapi juga kepada kontraktor sebagai alat komunikasi ya, pada kontraktor karena dia yang akan membangun. Jadi gambar yang kita buat bukan saja untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan dari pemberi tugas, karena ada aspek kebutuhan yang harus diakomodasi dan kemudian diterjemahkan sebagai biaya yang harus ditanggung oleh pemberi tugas. Tapi gambar juga alat komunikasi yang nanti akan disampaikan kepada kontraktor. Kalau kita bicara kontraktor atau pemborong, atau pada skala yang sangat kecil adalah tukang. Untuk kemudian tukang, pemborong atau kontraktor membaca gambar itu dengan mudah. Tentu ada salah tafsir. Makanya ada gambar, ada teks, ada rencana kerja dan syarat-syarat. Semua dokumen itu adalah alat komunikasi. Karena kita berbeda dengan perupa. Kalau perupa, saya langsung berhubungan dengan tukang karena itu tukang saya pada umumnya. Langsung saya di studio, di workshop, di bengkel, saya langsung diskusi dengan para tukang. Mulai saya bikin model skala 1:5, kemudian skala 1:2, barangkali sebelum kemudian bicara skala 1:1. Hubungan seperti itu, kecuali kita bekerja dalam konteks rancang bangun, bahasa Belandanya dulu anemer. Kita membuat dokumen yang kemudian bisa jadi kita tidak berhubungan langsung dengan kontraktornya, kecuali pada proses konstruksi kita melakukan pengawasan berkala. Artinya tugas kita adalah menyusun satu dokumen sebagai alat komunikasi karena ada orang lain yang akan mengerjakannya dan kita berjarak. Beda sekali lagi dengan pelukis. Pelukis tidak ada keterlibatan orang lain, langsung saya dengan medianya. Kalau saya perupa bikin patung skala besar, saya berhubungan langsung dengan tukangnya di bengkel kerjanya, di workshop. Arsitek berjarak, saya punya studio, saya menggambar, saya serahkan pada owner pakai quantity surveyor menghitung biaya, kemudian diaturlah lelang ada pemenang kontraktor, kemudian kontraktor membangun berdasarkan bacaan gambar dokumen yang sudah kita siapkan. Jadi bukan persoalan alat atau siapa, tapi itulah yang kita lakukan adalah menyusun satu media komunikasi. Sehingga hasil akhirnya sebenarnya adalah pekerjaan kolektif. Karena kita tidak langsung berlumuran dengan tanah liat atau perunggu seperti perupa, tapi ada orang lain yang mengerjakan. Bahasa yang kita sampaikan harus cukup terang dan bisa dipahami. Seringkali ada miskomunikasi karena kita pun tidak mampu secara optimal menyampaikan informasi desain kita dalam bentuk gambar kepada pihak lain. Itu soal yang pertama. Yang kedua, hari ini beberapa waktu yang lalu Kota Paris yang cukup padat sudah memutuskan akan memperbanyak pohon di tengah kota sebagai respon terhadap global warming, climate change. Di satu sisi karena untuk sementara sebelum low carbon emission itu terjadi dengan satu alat yang cukup canggih, pohon itu salah satu filter untuk mengurangi emisi tadi. Ya tinggal pilih, apakah kita mau menghabisi hutan kita untuk kesenangan kita hari ini, atau dalam hitungan yang sudah dilakukan oleh para ahli, we have to do something now. Dan itu salah satunya adalah menanam pohon, salah satunya. Salah duanya adalah kurangi deforestasi. Jadi membabat alas atau hutan itu harus ditahan.
Nah, problem kita memang dilematis. Di satu sisi kita sedang mengejar produksi sebanyak-banyaknya, misalnya kelapa sawit. Tapi kita tahu kelapa sawit pada tingkat tertentu mungkin menguntungkan short term. Pada jangka panjang ada persoalan lain. Tiba-tiba monokultur mengubah perilaku dari hama, dia juga rakus air. Nah, ini persoalan. Arsitek tentu tidak akan mengurusi semua itu secara individu, tapi cara berpikir kita juga harus melekat di dalam bagaimana kita berpraktek. Bahwa ada persoalan urban crisis nih. Kota-kota kita melebar terlalu jauh, istilahnya urban sprawl. Kita harus sudah mulai pastikan tanah-tanah yang kosong di tengah kota dimanfaatkan. Kita harus bangun sesuatu daripada menambah lagi luasan kota dan kemudian sama dengan menghapus tanah produktif, hutan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini persoalan kita bersama. Tapi ya itu tadi, pemerintah kita, pemerintah kota, pemerintah daerah gagal tanggap, jarang baca buku dia. Yang ada adalah perizinan, oh tanah pertanian mau jadi perumahan, nah ayo tanda tangan. Ini persoalan. Gimana caranya kita nyetop? Saya juga nggak tahu. Tapi ini persoalan kita bersama. Janganlah kita mewarisi kepada generasi yang mendatang sebuah masalah yang lebih besar dari sekarang. Tugas kita adalah stop, mari kita bereskan persoalan-persoalan dari masa lalu dan kemudian membangun satu dunia yang lebih baik. Ada pertemuan di Glasgow kemarin, sudah diputuskan net zero emission itu 2050. Indonesia nggak berani. 2060 kan. Tapi begitu pulang dari Glasgow, Pak Jokowi langsung memerintahkan Menteri PUPR bangun hutan bakau. Kalau nggak salah di Jawa Timur atau di Bali. Perbanyak sampai berapa? Berapa ribu hektar gitu. Karena kita panik juga sebenarnya. Hutan bakau itu salah satu cara untuk menambah jumlah hutan yang relatif lebih mudah dan juga bisa di tempat-tempat tertentu itu menahan tsunami sebenarnya. Di samping juga menjaga intrusi air laut masuk ke dalam daratan sehingga air tawar kita tercemar tuh gara-gara hutan bakaunya hilang. Ini persoalan-persoalan ekologi yang mungkin kita nggak terlalu sadar ya, karena semuanya terlalu mudah di Indonesia gitu loh. Tapi bayangkan kalau kita Singapura tuh panik kok, air aja ngambil dari Malaysia. Sekarang mereka bikin wind tunnel, bukan wind tunnel, dia bikin apa namanya tenaga angin ya, untuk mendapatkan energi alternatif gitu. Sementara di sisi lain produksi minyak kita udah jatuh di bawah 1 juta barrel Pak per hari. Kita hari ini tuh nggak seperti zaman Orde Baru, zaman dulu itu yang melimpah. Sekarang ini di bawah 1 juta barrel per hari. Sementara Amerika 15,5 juta barrel per hari. Amerika, Australia, Rusia, sama satu lagi saya lupa apakah Qatar, itu produsen terbesar 4 tuh. Sementara mereka kebutuhan domestiknya lebih rendah, dia bisa ekspor. Kita impor terus, makanya bensin mahal. Kita udah terbuai sama subsidi terlalu lama gitu. Ya oke lah, mungkin nggak terasa gitu. Tapi nggak terasa itu kayak kodok ya. Kodok kalau masuk di dalam rebusan tuh dia baru terasa bahwa dia digodok itu pada derajat kalau nggak salah 90. Tapi waktu dia mau keluar udah telat. Ya. Waktu dia 10, 20 nggak ngerasa deh. 30 aman, 40 aman. Kalau masukin di panci nih, begitu 90 dia baru sadar, tapi udah telat, sorry bos, you're dead. Nah kita nggak pengen mengalami seperti kodok kan, because we are not kodok gitu ya, kecuali kita pangeran kodok yang nunggu dicium sama putri cantik gitu ya. So this is our problem environmentally. Arsitek tentu hanya sekrup di antara satu kumpulan, tapi kita harus aktif. Bukan cuma bicara style, ornamen gitu ya, itu oke lah. Tapi ada yang lebih penting dari itu, tantangan para arsitek di Indonesia hari ini dan ke depan. Terima kasih. Oke ya, cukup ya. Saya yakin cukup, udah mantap. Yang lain, saya beri kesempatan. Nah, Mas yang di ujung, silakan. Oh ya. Berikutnya Mas yang di sudut, baru yang di tengah. Oke silakan Mas, santai aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suryo. Kebetulan saya alumni dari Arsitek UPL.
Di sini saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Gila, serius banget pakai nyatet. Silakan. Mungkin yang pertama sih tentang apa tadi? Tugas DAI, Pak, ya. Kalau saya baca di sini sih membantu pemerintah pusat. Di sini saya masih agak kurang detail gitu, Pak. Maksudnya membantu seperti apa? Apa mencari arsitek-arsitek untuk diterbitkan STK-nya atau semacam apa gitu ya. Lalu di sini ada mengapa masyarakat ini lebih cenderung tidak mencari arsitek ya dalam desainnya, lebih ke seperti konsultan-konsultan yang belum ada SRA gitu, Pak. Ini penyebabnya apa? Apa karena sosialisasinya yang kurang atau emang ini baru terbentuk atau seperti apa itu, Pak? Lalu oh iya, mungkin ini saran sih buat IAI. Kan untuk biaya pendaftaran kan 1,2, Pak, ya. Kalau nggak salah ya. Ini kan saya di sini tidak bekerja, Pak. Ya ibaratnya kerjanya ya serabutan lah gitu. Jadi saran saya mungkin diadakan uang kas gitu kayak apa ya, kalau kita itu mau kurban itu kan ada kayak jadi ini itu kan satu juta Pak ya. Jadi kan mungkin ini 1 tahun ya apa itu namanya waktu registrasinya. Mungkin tiap bulan tuh ditarikin 100 mungkin. Jadi kan lebih meringankan teman-teman yang lain juga gitu yang baru lulus atau mahasiswa yang ingin lulus atau bisa ikut gabung gitu kan, Pak ya. Lalu tadi terakhir apa ya? Kayak apa tadi sekalian apa ya? Saya setuju dengan konsepnya Pak Ayuda tadi yang menjawab tentang sebenarnya kota itu baiknya kita membangun keluar atau tetap bangun ke dalam. Kalau saya sih ya setuju Pak, setuju ke dalam. Ya Pak. Soalnya kan kalau di negara-negara maju ya sekarang itu ada konsepnya namanya TOD kalau nggak salah Pak ya. Jadi mending kita memadatkan ke dalam lebih apa ya efisien lah gitu, lebih hemat ruang dan mengurangi populasi polusi ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi tentang tugas DAI yang pertama, kemudian yang kedua, kok saya jadi ngeblank ya? Yang kedua apa tadi? Maaf. Yang kedua apa? Oh ya, kecenderungan masyarakat untuk apa namanya? Bukan masyarakat ya, situasinya ya. Kenapa tidak mengoptimalkan STRA? Yang pertama tugas DAI, yang ketiga STRA. Nah yang ketiga ini yang izin Pak Yuda saya langsung jawab ya, karena ini berkait sama IAI Provinsi Lampung. Saya pikir ini satu gagasan yang harus diakomodir. Jadi kita tidak menyebutnya arisan ya, tapi mungkin siapa yang sudah apa namanya punya target untuk mendaftar IAI. Pak Jamal ada nggak? Adinda Jamal? Oh nggak ada ya? Oh lagi. Nah, mungkin Jamal ini agen kita untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan muda, Pak. Karena dia baru lulus juga, ada di IAI, maka dia berkomunikasi. Nanti bisa insya Allah bisa diakomodir. Kemudian yang keempat nanti mungkin Pak Yuda yang elaborasi mengenai apa, kenapa kota yang lebih kompak itu lebih cocok gitu ya. Silakan Pak Yuda. Pertama tugas DAI menjalankan tugas pemerintah karena registrasi seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Namun lewat undang-undang didelegasikan ke Dewan Arsitek Indonesia, itu tugasnya. Jadi di samping meregistrasi arsitek, juga kemudian melakukan pengawasan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan juga oleh pemerintah. Kan pemerintah urusannya banyak. Jadi lewat undang-undang didelegasikan ke DAI, sama seperti pemerintah mendelegasikan persoalan kedokteran ke ID atau ke konsil kedokteran. Jadi ada banyak tugas dan wewenang pemerintah sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar, tidak semuanya bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah.
Sehingga lewat instrumen undang-undang dan peraturan pemerintah dibuat bahwa ada pihak lain yang diatur ketentuannya untuk menjalankan tugas dan fungsi itu. Jadi tugasnya DAI adalah satu, siapa yang disebut arsitek? Kemudian syaratnya apa saja? Itu yang dilakukan oleh DAI. Kemudian kalau ada yang bukan arsitek tapi berpraktek, gimana? Itu juga diserahkan pada DAI bekerja sama dengan DAI. Nah, hal-hal seperti itu yang diserahkan oleh pemerintah kepada salah satunya pada Dewan Arsitek Indonesia. Yang kedua, kenapa banyak? Ya tadi orang baru 11, Lampung butuh 500 arsitek. Kalau baru 11, susah. Paling nggak kemarin tadi malam ngobrol tuh ya sekurang-kurangnya di arsitek dalam pengertian sesuai dengan undang-undang. Kalau di Lampung ada 100 lumayan. Orang mulai, mana arsitek? Wah ada. Sekarang 11 jadinya susah. Jadi silakan segera berlomba-lomba untuk jadi arsitek karena pasar yang resmi itu terbuka lebar. Sebagian besar sekarang dikerjakan oleh yang gadungan dalam tanda petik. Atau yang belum ber-STRA tapi sebenarnya dalam prosesnya. Oke, kita tunggu dalam masa transisi ini sampai akhir tahun ini. Silakan dimanfaatkan bagi kawan-kawan yang ingin berproses untuk mendapatkan STRA. Mendapatkan STRA itu cuma alat ya. Tapi maksudnya itu bukti bahwa Anda sudah kompeten dan kemudian siap untuk berpraktek gitu. Ini cuma SIM aja gitu. Cuma SIM. Jadi jangan mengejar seolah-olah mendapatkan SIM titik gitu, tapi harus membangun. Makanya di dalam prosesnya ada penataran kode etik ya. Kalau lewat PPAS itu ada magang, itu kan sebuah proses. Buktinya bahwa itu proses itu dijalani dan kemudian diuji saudara-saudara kompeten, bukti kompetensinya itulah ditunjukkan lewat STRA. Kemudian yang terakhir soal smart atau complexity, itu sudah persoalan dari tahun 60-an ya, urban sprawling ya, dan sekarang mulai kelihatan. Dan saya rasa itu masalah kota-kota di dunia gitu, bagaimana caranya mengerem pertumbuhan yang horizontal dan secara smart mencoba mengintensifikasikan lahan-lahan di tengah kota gitu. Saya lihat sepintas kan juga sebenarnya di Lampung sendiri seperti juga di kota lain banyak tanah-tanah kosong yang nggak jelas gitu ya, nggak terbangun. Tapi nambah ke pinggir kota terus. Nah ini kan persoalan. Kita harus cari mekanisme untuk memastikan tidak sprawling horizontal, tapi memanfaatkan yang sudah tersedia di tengah kota dan masih belum termanfaatkan. Itu yang harus dibangun. Makanya polisi pemerintah daerah juga harus cukup kuat gitu, memastikan bahwa beberapa kota sudah menjalankan instrumen begini. Pembangunan di pinggir kota di stop izinnya, diprioritaskan izin, misalnya kuota izin kantor hanya akan disediakan di tengah kota, sebutkan jalannya. Mudah itu sebenarnya, cuma pemerintah daerah kita kadang-kadang kurang jalan gitu ya, nggak kreatif gitu loh. Ya kan masyarakat kan mohon, itu haknya dia, dikasih aja izin semua tuh. Padahal beberapa kota di dunia udah mengatakan, oke, pemekaran kota sesuai dengan planning. Artinya apa? Kalau dia tidak sesuai dengan planning, listrik nggak ke situ, air nggak ke situ, jalan juga nggak ke situ, gitu loh. Tapi sekarang kan banyak kasus di banyak tempat developer minta izin, dikasih, minta sambungan listrik dikasih, padahal di luar planning tuh. Di beberapa negara, khususnya di Skandinavia, itu cara mengontrol urban sprawling adalah dengan infrastruktur. Oh dia ada tanah kosong, sawah, wah diubah jadi real estate kan? Tapi nggak ada di planning kota, nggak dikasih listrik, suruh nyari sendiri ya. Gitu Pak. Tapi kalau sekarang kita toleran Pak, wah dia kan mau bangun nih, masa kita nggak kasih listrik, kok jahat betul sih gitu? Kasih, ada PDAM sambung. Ya akhirnya sprawling pelan-pelan. Jadi itu situasi. Banyak contoh sebenarnya di negara-negara maju udah dilakukan upaya untuk menahan laju pertumbuhan horizontal dengan berbagai macam instrumen. Tapi pemerintah daerah kita kurang jalan gitu. Saya nggak ngerti kenapa tuh ya. Pemerintah daerah kita tuh kurang jalan gitu loh. Sering keluar negeri sih, tapi nggak ngelihat contoh-contoh, yang belanja aja. Ya katanya sih studi banding, nggak tahu lah. Ya mohon maaf, tapi ini situasi yang real ya. Ya, marilah kita para arsitek jadi salah satu agent of change ya. Jadi jangan agent of follower gitu.
Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin menawarkan diri, nama saya Audra, saya dari angkatan 2019 Universitas Bandar Lampung, Mas. Ada beberapa pertanyaan, mungkin ini pertanyaan teman-teman arsitek juga, Pak, teman-teman mahasiswa. Jadi tentang masa depan arsitek, perkembangan zaman. Jadi gaya berarsitektur. Ya, kami sebagai mahasiswa selalu mengeksplor dengan bentuk-bentuk yang keren, yang unik dan mungkin dibilang aneh atau tidak biasa. Yang kami dapat dari referensi dari arsitek dunia dan dari presiden karya arsitek dunia, dan juga saya pikir saya akan jadi arsitek di masa depan, dan juga mungkin ini lebih baik daripada yang saya rasakan sekarang. Banyak bangunan mungkin terlalu merasa bosan dan juga terlalu biasa aja. Jadi apakah dengan begitu esensi dari bentuk dan gaya bangunan khas Indonesia itu akan hilang atau hanya berkembang saja? Dan terus untuk yang kedua mungkin di luar dari konteks keprofesian tapi lebih ke tantangan tentang pengelolaan sampah. Jadi yang mungkin ini perspektif dari keseharian saya saja sebagai mahasiswa yang di situ kan kita ambil dari contoh pembuangan sampah dari beberapa sampah yang ada di kampus, misalnya ada organik, anorganik, logam dan plastik gitu semua. Dan itu saya lakukan gitu, saya pilah gitu untuk pembuangan sampah itu saya pilah sesuai dengan tempatnya. Dan juga dan saya pikir di TPA itu dijadikan satu gitu, jadi kita memilah dengan pembagian dengan jenis sampahnya, tapi di tempat pembuangan akhir itu dijadikan satu. Apakah itu jadi percuma atau enggak? Mungkin itu saya. Terima kasih. Dua pertanyaan. Yang pertama mengenai ciri atau gaya arsitektur ya. Arsitektur apakah dengan eksplorasi bentuk itu masih menciderai arsitektur Indonesia atau bagaimana, nanti Pak Yuda bisa elaborasi. Kemudian yang kedua mengenai teknik pemilahan sampah yang dirasa mubazir karena di TPA-nya sendiri ternyata dijadikan satu lagi. Nanti mungkin Pak Yuda juga memberikan perspektif. Silakan Pak. Ya, pertama eksplorasi desain tentu sah-sah saja ya. Tapi kan kita berharap bahwa kalau kita betul-betul memahami, misalnya kalau konteksnya Lampung ya, kita memahami Lampung bukan cuma geografisnya, tapi juga karakter masyarakatnya, kebiasaannya ya. Saya rasa pemahaman itu dengan sendirinya mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk melahirkan bentuk-bentuk yang merespon kebutuhan yang kita pahami itu. Semakin kita nggak paham, semakin juga mungkin respon kita juga tidak atau agak sulit berhubungan dengan lokasi yang dimaksud. Jadi pemahaman pada site sama seperti yang disampaikan oleh arsitek terkenal Lurikan. Dia datang ke lokasi dan kemudian dia berusaha memahami bukan cuma lokasinya tapi juga kawasan sekitarnya, dan dia kemudian mengatakan bahwa saya sudah bisa menangkap apa maunya tapak itu. Maunya tapak itu tentu dengan program kebutuhan yang dibawa oleh pemberi tugas. Tapi dia sudah berusaha untuk memahami tapak itu maunya dibeginiin gitu. Contoh lihat misalnya kalau nanti googling ya, Salk Institute di La Jolla di dekat San Diego di California. Tolong lihat bagaimana Lurikan dengan pemahaman dia terhadap tapak, bagaimana tapak itu kalau lihat ke arah laut itu ada kelihatan horizonnya, cakrawala, dan dia membangun laboratorium Salk Institute yang bikin obat polio itu dengan caranya memahami tapaknya. Jadi kita harus memahami lokasi dan tempat di mana bangunan yang mau kita rancang itu akan ditempatkan.
Contoh misalnya kalau baca juga ada airport di Osaka, Kansai Airport, mungkin Pak Fritz tahu nih, karya Renzo Piano, waktu itu sayembara. Airport akan dibangun di tanah reklamasi. Jadi lautan diuruk untuk kemudian dijadikan airport, ya. Tanah reklamasi. Waktu sayembara diselenggarakan, itu tanah reklamasinya belum ada, masih laut. Renzo Piano sebagai calon peserta berusaha untuk datang ke lokasi. Kemudian dia ngajak partnernya orang Jepang diantar naik boat. Terus orang Jepangnya bingung, bos, ini tanah reklamasinya belum ada. Lu mau lihat apa? Enggak, saya ingin tahu tepatnya tuh di lautnya tuh sebelah mana, gitu ya. Di sini, ya laut aja. Terus kemudian dia coba mandang darat, katanya begitu ya, lihat-lihat. Oke, I got an idea. Terus dia bikin sketsa. Berdasarkan pemahaman visual dan pengalaman ruang dia, melihat laut, badan air yang nantinya akan diuruk dan jadi tempat bandara Kansai Airport. Dia menang loh. Dia datang ke lokasi ketika tanah itu belum ada. Tapi dia memaksakan datang dari tali itu untuk melihat lokasi itu. Ya, good. Ya buat kita seorang gila sih. Bos, nggak ada tanahnya, nggak ada ya Pak ya. Orang gila itu si Renzo Piano itu. Tapi akhirnya dia menang tuh dengan sketsnya, pemahaman dia tentang situasi 360 derajat dia saksikan. Sementara orang Jepang yang nganter dia bingung-bingung, ini nggak tahu apa ya. Ya itulah cara kita untuk memahami tapak itu gitu ya. Jadi beberapa kali saya ketemu arsitek di Jakarta ya, dalam proses perizinan, karena dia calo ya, cuma tanda tangan lisensi aja, tanda tangan. Saya tanya, pernah ke lokasi? Belum. Gimana sih? Ya harus lihat lokasi untuk memahami itu. Gitu Bapak, jadi harus. Nah dengan demikian, dengan pemahaman kita pada aspek kultur, ya, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya masuk ke dalam sini, mudah-mudahan eksplorasi desain kita secara langsung bisa muncul tuh, apakah itu kontemporer, apakah itu neoklasik, ya, apakah itu harus muncul dari proses pemahaman tadi. Tapi yang tadi saya bilang itu jangan terjebak pada vernakular titik gitu loh. Kita harus mentransformasikan arsitektur tradisional punya tempatnya. Tapi dalam masyarakat urban seperti ini, kan kita ingin melakukan transformasi budaya, memanfaatkan kasana arsitektur tradisional sebagai sumber inspirasi. Kita butuh pembaruan gitu. Kita kan nggak akan hidup di zaman Borobudur dan Prambanan gitu ya. Atau di rumah adat. Rumah adat punya tempatnya, ya, tetap dia akan kita pelihara sebagai sumber inspirasi. Sama seperti ada kawan-kawan yang di kesenian tetap menjaga seni gamelan, tetap. Tapi ada tokoh-tokoh musisi lain memanfaatkan itu sebagai sumber inspirasi, jadi lagu-lagu baru yang ngepop, tapi ada nuansa slendro dan peloknya gitu ya, memanfaatkan bunyi-bunyi dari bunyian tradisional gitu ya. Kita tahu lah lagu-lagunya misalnya Guru Soekarno Putra gitu ya, ada kebali-balian gitu. Tradisi Bali tetap jalan, tapi sebagai tokoh musisi kontemporer Indonesia kan nggak pengen nyanyi lagu seperti lagu Bali. Inginnya juga menyediakan akomodasi untuk kebutuhan generasi yang baru, dan itu dicampur ya, mix gitu ya. Itu tugas kita, tetap menjaga yang asli, tapi juga menambah layer-layer peradaban baru dengan yang kontemporer. Kan kita nggak pakai HP Ericsson kan, yang tahun 90-an kan, ya kan, coba bayangin kan, ya kecuali mau kembali ke retro sih boleh juga gitu. Nokia kan ngeluarin lagi tuh ya, gaya jadul ya. Tapi kan evolutif ya, selalu berubah. Bisa retro juga kalau udah bosen. Gitu kira-kira. Tadi siapa ada lagi? Yang kedua masalah pengelolaan sampah. Oh, sampah tadi ya. Yang ngurusin TPA siapa? Dinas Kebersihan. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Marahin dia, kirim surat. Bos,
Udah pernah dipukul Jepang belum? Halo, wake up, bangun, bos. Ini udah dipilah. Ya kan? Nggak, artinya gini loh. Nggak semua orang sepemahaman dengan kita. Mungkin dia kurang tahu, nggak paham, nggak baca, nggak ngerti, ya, whatever lah. Kita nggak bisa otomatis. Ini kan bukan surga ya. Nggak semudah membalikkan tangan gitu. Kalau ada miskomunikasi, kita tegur dengan baik-baik. Bos, Pak Kepala Dinas, mohon maaf ya, ini udah dipilah. Masa TPA dicampur lagi? Ya, dia bisa kasih 1001 alasan. Pastikan bahwa dia dicerahkan. Oh ya betul juga ya. Ya mari kita bangun kerjasama gotong royong gitu loh. Jadi tugas kita adalah kita dorong perubahan itu dan mengetuk pintu supaya pintunya dibuka. Kita tegur. Ya karena masyarakat kita belum mapan nih. Ya memang udah tinggal di kota, tapi kan masih seolah-olah hidup di goa, masih di hutan, ya. Buang sampah sembarangan, ya kan? Ya nggak tahu dan kenapa begitu. Tapi itu tugas kita untuk yang kebetulan sudah lebih tahu. Mari kita tegur dan kita ajak sama-sama untuk membangun peradaban baru gitu. Yang tadi itu udah bagus-bagus dibilang, sana dicampur lagi. Ya, tanya udah pernah ditempeleng Jepang loh gitu ya. Ini Belanda udah bentar lagi deket nih. Nah, oke, kira-kira gitu ya. Jadi jangan berhenti pada usahanya sendiri gitu. Kita harus mengajak pihak lain yang jadi problem untuk bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses itu hulu sampai hilir gitu. Ya memang usaha keras gitu, tapi apa boleh sudah terlanjur tercerahkan tapi mentok di TPA ya apa boleh buat. Kalau di Curitiba kejadiannya dan beberapa negara lain juga udah mencontoh, sampah kan bisa ditukar jadi karcis. Jadi karcis bus, sampah ditukar sama karcis. Jadi orang rajin ngumpulin tuh dipilah-pilah. Terus ada petugas yang keliling tuh. Punya sampah ada aja dimasukin sini, dipilah, ditukar dikasih karcis. Ini kan smart city dong, ya. Sampah ditukar dengan moda transportasi gitu loh. Ya apapun juga gitu. Mau dikasih karcis film gratis kayak mau dikasih voucher. Kemarin saya lihat di mana? Nes, yang antri kemarin tuh di mall. Oh Jeko ya gila loh orang di Lampung. Jeko antri loh. Lagi promo gitu dan kita lagi makan di seberangnya gitu ya. Udah makan setengah jam gitu. Masih ada yang belum masuk tuh. Untuk bela-belain 50.000 gila tuh orangnya. Untuk bela-bela dapat vote beda harga 50.000 tuh dia mau antri setengah jam. Buat 50.000 loh dia beli donat berapa tuh? Luar biasa gitu loh. Tapi ya itu situasi ya. Kita harus tegur itu. Kita harus bikin perubahan dan hulu hilir harus jalan. Gitu. Kalau nggak sia-sia. Mungkin promo Jeko bagus juga tuh. Tukar sampah dengan promo Jeko ya. Harus kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang ada di sini loh. Ya ini butuh effort gitu. Jadi ini istilahnya apa ya, urban pioneers ya. Peradaban kota itu nggak bisa terjadi begitu saja gitu. Jakarta dulu tahun 70-an disebutnya big village ya, kampung besar. Karena gedung tinggi mencapai langit, tapi semua orang masih buang sampah, ngeludah sembarangan ya. Jalan lawan arus ya. Kita sering jalan lawan arus ya. Kalau di negara lain bilangnya monyet ya. Karena kan si Yuval bilang antara monyet sama manusia itu bedanya tipis loh. Bedanya apa coba? Kebetulan kita bisa ngomong, itu tuh luar biasa. Monyet ngomongnya karena nggak jelas buat kita kan, walaupun kita juga nggak jelas buat monyet ya. Tapi yang membedakan kita sama monyet apa salah satunya? Kita bisa bikin api waktu itu. Monyet nggak bisa. Begitu ada api, peradaban manusia tuh berubah. Yang the so-called kalau kita percaya ya, Homo sapien itu berubah tuh, karena bikin api. Bikin api masak tiba-tiba lebih matang gitu, nggak tartar gitu ya. Monyet nggak bisa dia masak, nggak bisa. Jadi yang membedakan kita cuma itu. Nah kalau kita udah jelas-jelas rambunya dilarang lawan arus, kita lawan arus itu sebenarnya kita turun pangkatnya tuh jadi monyet. Monyet sirkus tau kan? So please be human. Makanya baca tuh bukunya Yuval tuh, Sapien. Bedanya cuma tipis sama monyet. Nah kalau udah beda tipis aja terus kita turun, ya gampang sih turun ya. Buang sampah sembarangan, ya monyet, ya kan? Udah sembarangan, naik sepeda motor lawan arus, ya macam-macam. Manusia itu banyak alasan. Ya soalnya deket sih ya, oke. Ya monyet juga gitu sih mikirnya, ya kan?
So if you become architect, jangan jadi apes, be human, gitu ya. Jadi tolong kirim surat resmi aja dari kampus atau dari mana gitu. Mohon maaf kepala dinas, ini ada masukan dari kami mahasiswa, ya kan? Tolong jangan dicampur. Gitu. Mungkin nanti dia tanya, kalau gitu gimana baiknya? Nah, kan ada diskusi ya dan dialog. Bagus. Satu lagi terakhir. Maaf ya, ini sudah ada yang kapling dan tadi. Satu lagi maaf, ini terakhir karena waktu sudah nggak memungkinkan lagi. Dan sebelumnya terima kasih, selamat pagi menjelang siang, dan ini suatu kehormatan juga bisa langsung dihadapkan dengan Ketua DAI Pak Arsitek Bambang. Dan ini mungkin pertanyaannya nggak banyak banget ya Pak ya, karena saya juga nggak hitung dan nggak mencatat gitu. Jadi oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Farid Ramadan, saya alumni dari Arsitektur ITERA, dan kebetulan juga saya sekarang posisinya sudah bekerja di Biro Pak Fritz di Aluri Konsultan. Mungkin teman-teman juga yang mau gabung bisa bareng di sana, kita belajar bareng. Jadi begini Pak, dari tema kita sekarang adalah masa depan arsitek Indonesia. Dan setelah dipresentasikan tadi, saya melihat, saya punya insight pribadi saya bahwa legalitas seorang arsitek di Indonesia itu makin jelas, itu nomor satu. Dan dilihat dari prosesnya pun tadi ternyata cukup panjang gitu Pak. Dan kita lihat juga pasti dari teman-teman juga nih yang masih mahasiswa, ada yang optimis dan juga ada yang pesimis. Pesimisnya adalah, wah, gue harus ini lagi nih, harus berpendidikan lagi segala macam nih. Dan untuk yang optimisnya pasti ya akan dikejar terus untuk mendapatkan suatu lisensi tadi. Dan pertanyaan saya adalah begini Pak, ketika legalitas sebuah atau seorang arsitek itu sudah ada, di sini kita membicarakan dengan yang tadi, yang bisa tanda kutip arsitek gadungan tadi. Secara pendidikan mungkin formal itu mereka pasti sama dengan kita Pak. Yang membedakan adalah mereka tidak mengambil atau tidak mengikuti IAI ini tadi. Mungkin pertanyaan lebih bagaimana sih Pak ke depannya? Pertanyaannya itu adalah bagaimana ke depannya untuk kita para arsitek yang memang sudah memiliki legalitas yang jelas dengan yang gadungan tadi. Apakah kita akan berdamai atau kita berperang dengan mereka? Mungkin itu aja. Terima kasih. Langsung aja Pak Yudi. Tadi yang belum disampaikan di paparan adalah ada jalur lain untuk menjadi arsitek, yaitu lewat yang disebut RPL, rekognisi pengalaman atau pembelajaran lampau. Jadi kalau seseorang punya portfolio 10 tahun, portfolio 10 tahun itu bisa diajukan ke Dewan Arsitek Indonesia untuk dinilai apakah portfolio itu cukup meyakinkan. Jika cukup meyakinkan, bisa diizinkan untuk ikut uji kompetensi kalau lulus jadi arsitek. Apapun latar belakangnya, bisa pernah sekolah, bisa seniman, bisa siapapun juga, kalau dia punya portfolio. Dan selama portfolio tentunya barangkali bekerja untuk orang lain ya, tidak mengaku sebagai arsitek, tapi membantu orang lain dan dia cukup aktif. Dan ada surat keterangan bahwa si A atau si B, ada dari seorang arsitek bahwa si A atau B beberapa tahun sudah membantu saya dalam proyek ini sebagai non-arsitek. Nah, portfolio itu bisa dibawakan ke DAI dan diajukan, tapi 10 tahun ya portfolio itu. Jadi nggak harus lewat proses yang formal, lewat jalur pendidikan, tapi bisa ya jalur non-pendidikan berdasarkan portfolio 10 tahun. Jadi itu memungkinkan. Kedua, soal gadungan atau enggak, sebenarnya kita ingin memastikan bahwa praktek arsitek itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena sejak dia di undang-undang, praktek arsitek sudah diproteksi oleh undang-undang. Bukan buat semata-mata kepentingan arsitek, tapi jaminan untuk publik. Sama seperti dokter, sama seperti SIM. Bapak mau naik bus ke Jakarta, supirnya nggak punya SIM, lepas dari bawa orang yang punya SIM pun juga bisa kadang-kadang abal-abal. Tapi paling tidak ada jaminan bahwa dia punya SIM, oke. Atau Bapak mau naik pesawat terbang ke Medan misalnya dari sini, tapi bukan pilot yang nyetir, mau? Enggak kan? Ya ini jaminan kenyamanan ya. Oh, bahwa bukan kenek yang nyetir, tapi supir benernya. Ya,
di dalam dunia arsitektur itu juga yang harus kita tanamkan pada para klien, bahwa kalau bapak ibu menggunakan saya, jaminan saya kompeten. Kalau saya melakukan pelanggaran, saya ada asosiasi profesi atau dewan arsitek yang akan menghukum saya. Di samping juga aspek-aspek pidana lainnya. Jadi ini situasi yang memang harus dibangun dari awal ya. Jadi kalau yang gadungan mau ke rumah sakit yang isinya bukan dokter semua? Kok bukan dokter ya? Ini rumah sakit apa ya? Gitu ya? Oh enggak, saya jago kok, tenang. Ternyata kumpulan dukun. Ya tentu agak beda antara kesehatan dan persoalan arsitektur. Tapi situasinya kira-kira seperti itu. Kita ingin mengatakan pada masyarakat bahwa dengan bapak menggunakan saya atau ibu menggunakan saya, jaminannya adalah keselamatan. Saya siap digantung gitu loh. Saya kompeten. Ya itu yang harus selalu disampaikan. Nah pelan-pelan mudah-mudahan praktek profesi arsitek lebih terjaga, sehingga yang benalu-benalu tadi bisa disisihkan. Syukur-syukur benalu itu mau jadi pohon gitu loh. Ya tolong mengikuti proses apakah itu jalur pendidikan atau RPL tadi 10 tahun. Jadi sangat terbuka, sangat terbuka. Tapi tadi arsitek di Lampung baru 11. Perlu 500. 100 aja tahun ini, waduh itu bagus sekali. Jadi banyak peluang untuk pelan-pelan memberikan layanan kepada masyarakat dengan jaminan keselamatan. Ya lewat istilahnya peraturan bangunan gedung itu keandalan bangunan. Kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan seterusnya. Dan kemudahan. Makasih. Mungkin tadi mau nanya, boleh ke satu deh? Ya, bonus terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajak Pertama dari mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi benalu tadi, Pak? Kategorinya andai kata STRA itu sebuah SIM, berarti ada sanksi. Menyikapi benalu tadi itu seperti apa, Pak? Karena yang sepemahaman saya, STRA baru berlaku di Februari 2021. Agustus. Mungkin kurang pemahaman saya. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana menyikapinya, Pak? Apakah ada sanksi? Apakah harus dilaporkan atau seperti apa? Ya, terima kasih. Saya rasa kita sebagai sesama bangsa Indonesia, karena proses STRA juga baru bergulir, kita tentu tidak akan represif dan kemudian secara aktif membabi buta gitu ya. Tapi tugas kita adalah satu, memperbanyak jumlah arsitek, itu penting. Kedua, mengajak kawan-kawan yang belum jadi arsitek tapi punya niatan dan punya karir menjadi arsitek, ya dirangkul untuk yuk kita sama-sama membangun satu komunitas arsitek gitu. Soal nanti punishment diadukan sebagai tindakan pidana itu masih nanti, karena kita akan memberikan ruang yang cukup untuk proses transisi ini gitu. Kita nggak akan serta-merta kamu jahat, saya baik, itu enggak. Yang ada adalah persuasif. Kita pastikan, yuk kita bangun komunitas sama-sama, sesama profesi. Dukun jadi dokter deh, gimana caranya gitu. Saya nggak tahu kalau dukun bisa jadi dokter ya. Ya sekolah lagi gitu ya, atau dia bisa membuktikan portfolio kalau tadi lewat sistem RPL. Tukang gigi nggak boleh menyebut dirinya dokter gigi. Tukang gigi punya lingkup terbatas kan, dia pasang apa pegang kali ya. Terus apa nggak tahu mesin gigi, tapi kalau operasi gigi dia nggak boleh. Jadi ada praktek yang dibatasi juga pada orang-orang yang non arsitek. Kalau dia merancang rumah tinggal, ya nggak apa-apa. Secara general rumah tinggal tidak memerlukan arsitek. Tapi kalau ada arsitek bikin rumah tinggal bagus. Tapi kalau enggak apa, kecuali kalau rumah tinggalnya udah rumah tinggal teman saya itu di Jakarta Barat dapat proyek rumah tinggal luasnya 3.000 meter. Betul Pak, 3.000 meter dengan basement isinya mobil Pak, 15 mobil Pak. Ya kalau itu udah harus pakai arsitek tuh, karena ada aspek keselamatan ya kalau besar kan. Tapi kalau rumah pada umumnya ya luas 120, sebenarnya nggak perlu pakai arsitek. Tapi kalau dia mau pakai arsitek, syukur alhamdulillah. Jadi pada kawan-kawan yang
yang juga berpraktek sebagai arsitek tapi belum memiliki STRA pada periode nanti 1-2 tahun ke depan, ya kita ajak untuk membangun komunitas bersama. Kan kita nggak ingin ada praktek kesehatan isinya bukan dokter semua gitu loh. Atau wah di pengadilan bukan pengacara yang datang, ya kan, preman. Ya preman nggak bisa masuk di pengadilan, nggak bisa. Kecuali dia tertuduh ya. Jadi dunia arsitektur belum terlalu rigid seperti dunia kesehatan dan dunia hukum ya. Tapi kita mengarah ke sana karena undang-undang kita juga terlambat. Malaysia udah punya undang-undang arsitek sejak tahun 67. Kita telat 50 tahun. Makanya sekarang Malaysia lagi bikin hampir selesai tuh menara tertinggi kedua ya di dunia oleh lokal arsitek, luar biasa. Malu gitu ya, padahal sesama rumpun gitu. Negeri jiran itu kan kayak kita juga ya. Main bola kita kalah sama dia, siapa juga. Malu nggak sih kita? Aduh gimana sih? Cemana nih kan? Main bola kalah. Ya badminton oke lah, gak ada putri lah ya. Ini ada persoalan di Republik Indonesia nih, kurang apa ya? Kurang ngotot gitu loh. Kurang ngotot dan kayaknya nggak terlalu serius gitu loh. Padahal Sri Mulat udah tutup. Paling cak lontong aja kan? Kemenangan kita cuma satu tuh. Kalau lawakan Malaysia kalah. Kalau lawakan Malaysia kalah, jauh kita. Tapi jangan dibawa ke profesi ya lawakan itu ya. Bercanda aja tuh semua tuh. Aduh. Ya, bukan berarti bercanda tuh nggak boleh gitu, tapi sorry to say, problem kita di Indonesia bercanda itu dibawa kemana-mana gitu loh. Sampai kemarin aja saya nonton di 21 itu, ya udah jelas ini bapak-bapak lagi, udah jelas-jelas film mulai tuh masih teleponan. Ya jadi gimana nanti Pak? Saya marah tuh. HP di mana? Orang Indonesia harus begituin Pak. Kita nggak boleh mendiamkan, karena mendiamkan berarti membenarkan tindakan dia gitu. Ini bapak-bapak bahwa anaknya bukan yang ngajarin anaknya ya. Ini perilaku-perilaku yang kelihatannya kecil-kecil. Tapi sebenarnya itu korosif ya. Kita sedang membangun peradaban Indonesia baru gitu loh, abad 21 ini. Bisa lewat arsitektur, bisa lewat sastra, bisa lewat literatur, bisa lewat perilaku kita sehari-hari gitu loh. Kemarin kan muncul topik yang paling hebat tuh, sampah makanan Indonesia udah luar biasa. Kemarin kami makan di McD, di Lampung sini, McD di Jalan Agung. Kami lagi makan, ada satu keluarga. Makanan cuma dimakan setengah tuh ditinggal. Masih ada ayam yang mungkin orang banyak yang nggak makan ya di pinggir jalan itu ya. Tapi ditinggal gitu aja gitu, bukannya dibawa pulang, minuman juga terus bilang, my God. Nggak tahu salah dari mana gitu, bukan berarti kita paling benar juga enggak. Kita juga berusaha untuk jadi lebih baik gitu ya. Jadi food crisis, energy crisis itu persoalan kita loh. Nah arsitek juga harus ikut memikirkan itu gitu. Rumah yang hemat energi ya, jangan boros. Terus carbon footprint ya, kalau material ada di sekitar sini ya oke lah kita pakai yang ada lah. Kalaupun mau daur ulang pakai bangunan bongkaran gitu ya dipakai lagi gitu loh. Jadi cara-cara berpikir itu harus mulai dibiasakan gitu. Kita nggak bisa hidup mewah lagi gara-gara perang Ukraina sama Rusia itu. Sekarang aja Inggris memutuskan untuk mengkhianati program dia sendiri, dia akan pakai batu bara 2 tahun ke depan. Karena yang supply dari Rusia ini stop, Ukraina juga nggak bisa kirim. Ini kan situasi ini baru pandemi. Jadi so just be careful. Mudah-mudahan ibu dan bapak sebagian besar jadi arsitek. Nggak jadi arsitek nggak apa-apa loh, tapi punya pengalaman belajar arsitektur, siapa tahu jadi klien ya. Ya dong, jadi klien yang baik gitu loh, tahu arsitektur gitu. Ya atau ya jadi kontraktor juga nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Kontraktor punya kepekaan sebagai arsitek bagus loh. Atau jadi wartawan, banyak teman-teman jadi wartawan, jadi pemusik tuh, Erwin Gutawa tuh lulusan arsitektur. Atau siapa di teman itu, katanya Yoni itu, Jaya Supriyanto tuh ya, jadi video, ya. Jadi filmmaker lah atau apa gitu. So belajar arsitektur itu tidak berarti harus jadi arsitek, tapi punya kepekaan. Biasanya pada umumnya cuma 20% menjadi arsitek dari satu angkatan. Dari angkatan saya malah cuma 10% angkatan saya yang jadi arsitek. Yang lainnya ya pekerjaan lain, tapi selalu membawa pengalaman, pelajaran, pengetahuan arsitektur di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi nggak ada yang rugi gitu. Tapi kalau mau jadi arsitek ya why not? Gitu.
Tuh, mau jadi pejabat juga boleh, atau mau kayak Ridwan Kamil kan ya, jadi gubernur gitu ya, atau kayak dari Pomanto jadi wali kota Makassar, atau Bu Risma ya kan, ya jadi menteri sosial gitu ya kan, ya bisa macam-macam sebenarnya. So selamat berjuang, pastikan karir apapun juga sah, tapi krisis dunia itu menjadi PR kita, apapun jadinya, mau jadi arsitek, mau jadi lain-lain. Selamat berjuang generasi yang baru, yang senja-senja udah tinggal mengamati dan sambil ngelus dada, mudah-mudahan ada perubahan. Kalau nggak ada juga ya apa boleh buat, nasib bangsa Indonesia kalah sama Thailand bola. Ya kita doakan lah, mudah-mudahan menang di tempat lain lah. Tapi panjat tebing kita juara dunia loh. Tadi Pak Aris bilang katanya kalau kita individu biasanya jago, tapi kalau udah berkelompok susah. Kebanyakan guyonnya gitu, goyang sana, goyang sini, ya nggak serius jadinya. Ya, kan? Tapi kalau sendiri jago deh, nggak perlu koordinasi soalnya. Ya, kalau sendiri tuh nggak perlu koordinasi. Anyway, selamat berjuang. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berdialog dan diskusi. Mudah-mudahan IAI Provinsi Lampung, Pak Budi bisa mengakomodasi kebutuhan kawan-kawan yang mau jadi anggota IAI dan atau juga mau jadi arsitek. Kalau yang nggak usah berkecil hati. Kehidupan itu terbuka luas buat ibu dan bapak-bapak. Jadi apapun juga, yang penting bumi dalam kondisi kritis. So do something better lah. Tadi ya soal sampah bagus sekali dan banyak hal lah. But last but not least ya, gadget penting, buku penting juga. Ya, sekali lagi, buku penting juga. Di Indonesia buku 3.000 eksemplar laku itu bestseller. Ya. Buku 3.000 eksemplar bestseller. Di New York 100.000 baru bestseller. Makanya literasi di sana lebih bagus daripada kita. 3.000 aja udah bestseller. Wah, bunyi-bunyi, wah gila laku banget tuh. Untuk penduduk 275 juta coba. 3.000 eksemplar. Dia ke bestseller, malu-malu ke sih, ya? Malu dong ya? Penduduk 275, jual novel 3.000 eksemplar, wah gila, dapat penghargaan lagi. Di New York Times, 100.000. Kalau cuma 10.000, sih partai gurem, bagus, laku juga. Kalau perlu beli sendiri deh, supaya ada banyakan. Ya dibagi-bagi lagi keluarga. Saya bikin buku tuh. Beberapa saya bikin buku, gak ada yang beli tuh, jalan juga. Orang Indonesia malas beli buku. Tapi kalau dikasih, waduh, yang boleh dong satu dong, gitu ya. Ya kan? Yang boleh beli lo gitu ya. Tapi yang nanti saya kasih, apa aman. Nah ini persoalan. Jadi penulis itu miskin lah di Indonesia, susah. Ya kan? Jadi jangan. Kalau saya mau punya buku nih, ya calon buku, saya ke Gramedia, saya bayar ke Gramedia, saya bayar Pak. Maksudnya saya bayar, bukan saya harus dibayar. Enggak, nanti dapat royalti. Iya kalau laku ya, dapat royalti dihitung-hitung cuma dapat 1 juta. Itu pun 3 tahun periodenya. Susah jadi penulis, susah. Makanya kalau jadi penulis, punya duit dulu baru jadi penulis ya, jangan dibalik. Kecuali 1-2 orang lah ya, yang terkenal Laskar Pelangi itu cuma satu di antara 2.000-10.000 orang yang gagal ya. Yang lainnya, wah berat ngadepin penerbit, bayar dulu. Sementara toko buku juga langka, di sini kan langka ya, toko buku kecuali Gramedia ya. Toko buku langka tuh, makin lama di Gramedia di Jakarta tuh surut tuh, dari 2 lantai jadi 1. Lama-lama bukunya dimepet-mepetin, banyak buku sama dijejerin ya. Banyak jual tas sama ransel, sama ini lama-lama bukunya nggak ada. Ya 3.000 eksemplar udah the best. So be careful, baca buku, tolak arsitek. Baca buku. Nggak usah buka arsitektur juga loh, buku sastra tuh kan ada buku sastra. Semua lah, supaya nanti kalau ketemu klien ngobrolnya enak gitu. Wah ini boleh juga nih, pemandangannya luas, nih pandangannya luas. Ya, please read the book, read the book. Ya. Thank you very much. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Yuda. Tanpa mengurangi rasa hormat, maaf yang belum bisa mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa diberi Allah lagi kesempatan untuk bertemu dan duduk seperti ini dengan beliau. Ya. Terima kasih. Mungkin itu adalah materi kuliah umum yang telah disampaikan Pak Yuda dan diskusi yang sudah sangat berarti. Untuk itu
itu sesi ini saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ida kembali ke tempat duduk. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Eprianto dan Bapak Bambang Eryudiawan yang telah mengisi kuliah umum pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan cindramata oleh Bapak A.R. Budi Eprianto dan penyerahan sertifikat oleh Bapak Haris Murwadi. Kepada Bapak Haris Murwadi dipersilakan. Apa aja sini aja mas? Dikalungin ya? Iya. Bocor. Terima kasih semuanya ya. Baik, terima kasih. Saya Noval Fiorananta. Kami undur diri sejenak. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.